Assalamualaikum anak-anak. Bertemu lagi dengan Miss Pinda. Apa kabar? Semoga kalian semua sehat ya dan selalu dalam perlindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pembelajaran ketiga. Anak-anakku semua, masih ingatkah kalian dengan gerakan kuat dan lemah tangan pada gerakan tari yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Iya, tari lagu tepuk tangan. Jika masih ingat, kita nyanyi bersama-sama ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Gimana? Bisa? Sekali lagi ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Oke, bagaimana perasaanmu saat menari? Iya, pasti senang ya. Dapatkah kamu mengikuti semua gerakan sesuai contoh yang diberikan? Bagus. Nah, tugas kalian, dapatkah kamu membuat contoh gerakan tangan yang kuat dan lemah pada sebuah tarian yang lain, anak-anak? Ya, bagus. Bekerjalah secara kelompok, lalu diskusikan mengenai gerakan yang akan kamu ciptakan. Gerakan yang kamu ciptakan dapat menirukan gerakan benda yang ada di sekitar kalian. Seperti ini bisa nih ya, contoh yang ada di sini nih, tari Bali. Tampilkan hasil kreasi kelompokmu di depan kelompok lainnya, ya, seperti itu ya. Nah, tahukah kalian, untuk dapat menari dengan baik, kalian perlu banyak berlatih, anak-anakku. Dan menjaga pola makan juga penting loh, agar badan tetap sehat. Dengan badan yang sehat, kalian dapat melakukan gerakan tarian dengan baik. Semoga kalian paham ya. Makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Begitu ya anak-anak. Semoga kalian paham. Makanya tadi Miss bilang begitu. Kalau kalian ingin gerakan tarian kalian baik, kalian harus makan makanan yang bergizi dan yang pasti menyehatkan ya. Nah, adapun macam-macam makanan yang penting dan menyehatkan tubuh kita anak-anak. 1. Makanan pokok seperti nasi, ya, jagung, singkong, dan sagu. Nah, ini adalah macam-macam makanan pokok anak-anak. Kalian harus tahu ya. Lanjut, kedua, lauk pauk seperti daging ayam, daging sapi, ikan, telur, tempe, dan tahu. Masih banyak lagi ya. Lanjut, ketiga, sayur-sayuran seperti bayam, kacang panjang, brokoli, buncis, tomat, lobak, dan sawi. Dan masih banyak lagi ya anak-anak ya. Pokoknya yang hijau-hijauan ya. Lanjut, yang keempat, buah-buahan seperti apel, pepaya, anggur, mangga, leci, belimbing, stroberi, pisang, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya anak-anak ya. Susu. Susu di sini adalah susu kambing,
susu sapi. Nah, bagi yang kalian semua anak-anakku alergi dengan bahan-bahan hewani, kalian juga bisa mengkonsumsi atau minum susu kacang. Ya, paham ya anak-anakku di sini? Baik, lanjut. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi anak-anak seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok yang tadi anak-anak ya, misalnya nasi, jagung, singkong, kemudian sagu ya. Lanjut. Protein terdiri atas dua jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, misalnya ikan, daging, susu, keju, dan telur. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya tempe dan tahu. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, tadi anak-anak ini yang Miss bilang tadi, kalau kalian misalnya alergi dengan bahan-bahan hewani ya, yang mengandung protein hewani, nah kalian bisa minum susunya dengan bahan-bahan nabati atau protein nabati. Biasanya ini bahan-bahannya dari sayur-sayuran ya, atau tumbuh-tumbuhan. Nah, itu tadi Miss bilang kalian bisa minum susu kacang. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Nah, makanya anak-anakku semua, kalian harus makan makanan yang menyehatkan dan bergizi ya, agar pertumbuhan dan perkembangan kalian bisa berkembang dengan baik ya, atau bertumbuh dan berkembang dengan baik. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, lanjut. Tugas kalian adalah mengamati gambar makanan berikut ini. Berilah tanda checklist pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Kemudian beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Tuliskanlah pula alasan pada tempat yang tersedia. Nah, alasannya di sini, checklistnya di sini atau silangan di sini. Nah, contoh ya. Contoh di sini ada gambar buah-buahan. Nah, menurut kalian buah-buahan itu perlu dimakan setiap hari atau tidak? Nah, ayo apa? Iya, perlu dong setiap hari karena buah-buahan ini mengandung banyak vitamin dan mineral ya. Jadi agar tubuh kalian tetap sehat dan segar setiap hari. Jadi checklist ya. Dan alasannya tadi tuh karena mengandung vitamin dan mineral ya. Dan agar tubuh kita tetap segar dan menyehatkan. Seperti itu ya. Kemudian yang lainnya kalian jawab sendiri ya. Lanjut. Perlu kalian ketahui anak-anak, dalam perkebunan, dalam satu kali panen itu dapat menghasilkan 3.400 buah-buahan. Wah, banyak sekali ya anak-anak. Nah, bagaimanakah jika dalam suatu perkebunan itu 2 kali panen? Nah, kalian gak usah khawatir anak-anak. Mari kita belajar operasi hitung ribuan. Yuk. Contohnya, bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen, seperti yang Miss jelaskan tadi ya. Nah, berapakah jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Begini anak-anak, lanjut. Jawabannya, 1 kali panen sama dengan 3.400. Jika 2 kali panen sama dengan berarti 3.400 ditambah 3.400, jadi sama dengan 6.800. Nah, mudah kan? Bagaimana ya kok bisa seperti ini ya? Tenang anak-anak, yuk kita bahas, kita uraikan ya. Bila diuraikan dengan nilai tempat, satuan angkanya berapa, puluhannya angkanya berapa, ratusannya angkanya berapa, ribuannya angkanya berapa. Satuannya 0 dengan 0, puluhannya 0 dengan 0, ratusannya 4 dengan 4,
ribuannya 3 dengan 3. Ini nilai tempatnya ya anak-anak. Jadi bila diturunkan, kemudian diturunkan dan dijumlahkan ya, menjadi 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian 4 ditambah 4 sama dengan 8. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Seperti itu ya, mudah kan? Oke, baik. Lanjut. Nah, tugas kalian adalah menjawab soal cerita di sini yang sudah Miss siapkan. Ya. Kalian jawab dengan cara Miss tadi ya. Paham kan anak-anak? Oke, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat membantu kalian dan dapat bermanfaat untuk kalian. Sampai bertemu di video-video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.